Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adibowo dalam video pembelajaran matematika. Baik, kali ini kita akan mencoba membahas sekitar 6 soal terkait penerapan rumus-rumus trigonometri dalam persamaan trigonometri. Langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, soal yang pertama yaitu 2 sin kuadrat X ditambah 5 cos kuadrat X ditambah 1 sama dengan 0 untuk interval 180 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini semua tentang menentukan himpunan penyelesaian dari soal tersebut. Oke, yang pertama ini adalah pembahasan. Soal yang pertama tadi apa? 2 sin kuadrat X ditambah 5 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, yang kalian sudah pelajari bahwa yang namanya sin kuadrat X itu kan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Gitu ya. Nah, berarti sin kuadrat X kita ganti menjadi 1 min cos kuadrat X. Ya, saya beri kurung. Yang ini 2. Nah, ditambah 5 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Itu. Kemudian kita kalikan. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kalikan min cos kuadrat X menjadi min 2 cos kuadrat X ditambah 5 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kita jumlahkan berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti menjadi min 2 cos kuadrat X ditambah 5 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Ini min 2, saya pindah ruas menjadi sebelah sini menjadi 0 sama dengan 2 cos kuadrat X dikurangi, karena sini plus 5 kan sini jadi negatif, berarti dikurangi 5 cos X dikurangi 3 sama dengan 0. Sama dengannya udah cukup di sana. Ya. Itu menjadi bentuk seperti itu ya. Nah, sekarang kalau lebih rapi saya tulis di sebelah sini menjadi 2 cos kuadrat X dikurangi 5 cos X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi, kalau kita lihat akan menjadi seperti persamaan kuadrat. Nah, misal cos X itu sama dengan M. Maka bentuk ini akan menjadi 2M kuadrat dikurangi 5M dikurangi 3 sama dengan 0. Gitu kan? Nah, ini kan menjadi persamaan kuadrat. Nah, kita faktorkan ya. 2M sama dengan 0. Karena yang melekat di variabel kuadrat adalah 2, maka kita bagi menjadi 2. Nah, ini 2 kali min 3 sama dengan min 6. Jika dikalikan min 6, kalikan sama dengan min 6. Kalau dijumlahkan sama dengan min 5. Berarti angkanya adalah negatif 6 ditambah 1. Nah, negatif 6 kalikan 1 kan negatif 6. Negatif 6 tambah 1 sama dengan negatif 5. Nah, gitu. Nah, yang di sini sama-sama punya faktor 2 kita keluarkan. 2 dalam kurung M min
3 kalikan 2M plus 1 sama dengan 0 dibagi 2. Kita coret. Nah, sudah ketemu pemfaktoran menjadi M-3 kalikan 2M plus 1 sama dengan 0. Dari sini sesuai materi aljabar waktu kalian pelajari di SMP bahwa kalau ada A kalikan B sama dengan 0, artinya A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 ya. Berarti persamaan ini bisa saya tulis M-3 sama dengan 0 atau 2M plus 1 sama dengan 0. Menjadi kalau M-3 sama dengan 0 berarti M-nya sama dengan 3. Tidak ada cos yang nilainya 3. M kan sama dengan cos ya. Cos X sama dengan 3. Berarti ini jelas tidak memenuhi. Nah, sekarang yang ini 2M sama dengan min 1. M sama dengan min setengah. Berarti cos X sama dengan min setengah. Nah, berarti ini yang memenuhi yang akan kita lanjut ke persamaan trigonometri. Nah, cos yang nilainya negatif itu yang paling dekat adalah kuadran 2. Nah, cos nilainya yang min setengah adalah cos berapa? Cos 120 derajat sama dengan min setengah. Berarti min setengah ini kita ganti menjadi cos 120 derajat. Sehingga kita masuk ke persamaan trigonometrinya bahwa cos X sama dengan cos 120 derajat. Rumusnya yang pertama adalah X sama dengan A ditambah A derajat kali K kali 360 derajat ya. X ini ya, X dan A derajat itu mewakili 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Itu. Kemudian untuk K sama dengan 0 ya. Jika K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 120 derajat. Kalau K sama dengan 1, jelas X-nya melebihi 360 derajat, berarti sudah tidak memenuhi. Dan seterusnya, apalagi untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan K sama dengan seterusnya sudah tidak memenuhi. Nah, sekarang rumus yang kedua. Nah, bahwa X sama dengan min A derajat ditambah K kali 120 derajat. X sama dengan min 120 derajat ditambah K kali, ini 360. Ya, ini adalah 360 derajat. K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 120 derajat. Ini jelas tidak memenuhi. Ya. Apalagi K sama dengan min 1, min 2, dan seterusnya tidak memenuhi. Kita coba untuk K sama dengan min 1. Maka X-nya sama dengan min 1. K-nya sama dengan 1. Maaf. Kita coba untuk K sama dengan 1. Maka X-nya 360 derajat kurangi 120 derajat sama dengan 240 derajat. Kalau K sama dengan 2 sudah melebihi 360 derajat berarti tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi itu ada 2, X sama dengan 120 derajat dan X sama dengan 240 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Nah, silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Nah, mohon maaf, kita perhatikan syarat di interval. Untuk soal nomor 1 ternyata 180 derajat sampai 360 derajat. Berarti yang memenuhi hanyalah ini saja. Sehingga himpunan penyelesaiannya saya revisi.
menjadi hanya 240 derajat saja. Nah, itu yang memenuhi. Ya. Baik, kita lanjut untuk soal yang kedua. Cos 2x min sin x sama dengan 0 untuk intervalnya dari 0 sampai 360 ya. Ya, intervalnya dari 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk penerapan rumus cos 2x yang sudah kalian pahami bahwa rumus cos 2 itu bisa kita tulis menjadi 1 min 2 sin kuadrat x dikurangi sin x sama dengan 0. Berarti ini menjadi min 2 sin kuadrat x dikurangi sin x ditambah 1 sama dengan 0. Kalau pindah ruasana atau kalikan dengan negatif 1 akan menjadi 2 sin kuadrat x ditambah sin kuadrat x dikurangi 1 sama dengan 0. Sama seperti soal nomor 1. Nah, kita misalkan. Misal, P sama dengan sin x. Maka persamaan ini akan menjadi 2P kuadrat ditambah P kurangi 1 sama dengan 0. Nah, 2P kuadrat tambah P min 1 adalah persamaan kuadrat. Ya, kita faktorkan. Ya. Ini 2P sama dengan 0. Karena variabel P-nya kuadrat depannya 2, maka kita bagi menjadi 2. Kalikan 2, kalau dikalikan min 2, kalau tambahkan 1, yaitu angkanya min 1 dan plus 2. Min 1 kali 2 sama dengan min 2, kalau ditambahkan sama dengan 1. Yang ini sama-sama punya faktor 2, kita keluarkan. Nah, kita tulis di sana aja. Jadi ini adalah 2P min 1. Yang ini kita keluarkan 2, kalikan P plus 1 sama dengan 0 per 2. Coret ya. Sehingga menjadi 2P min 1 kalikan P plus 1 sama dengan 0. Nah, seperti konsep tadi bahwa kalau A kali B sama dengan 0 artinya 2P min 1 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0. Nah, yang di sini dulu. Berarti menjadi 2P sama dengan 1. P sama dengan setengah. P tadi apa, P? P adalah sin X ya. Berarti sin X sama dengan setengah. Nah, yang kita ketahui bahwa sin setengah itu sama dengan sin 30 derajat. Berarti untuk yang pertama ya, berarti sin X sama dengan sin 30 derajat. Nah, kalau sinnya setengah 30 derajat ya, seperti yang sudah saya tugaskan di tugas sebelumnya, kalian udah tahu bahwa sin yang nilainya setengah itu selain sin 30 derajat berapa saja? Sin 150 derajat. Nah, ada lagi? Nah, nggak ada lagi ya, yang hanya ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Gitu. Berarti kita udah punya sudut, yaitu 30 derajat, kemudian 150 derajat. Itu untuk mempermudah persamaan trigonometri. Yang kedua, yang P plus 1 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan negatif 1. P-nya adalah sin X, berarti sin X sama dengan negatif 1. Sin yang nilainya negatif 1 itu sama dengan sin berapa? 270 derajat. Ya, hanya ini saja. Berarti ketemu sudutnya adalah 270 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian sama dengan dari yang terkecil 30 derajat, 150 derajat, kemudian 270 derajat. Nah, silakan kalian pahami terlebih dahulu. Baik, kita lanjut soal yang ketiga.
2 kalikan sin kuadrat X tambah sin X ditambah 1 sama dengan 2 kalikan cos kuadrat X ditambah sin X. Nah, itu untuk interval ya 0 untuk interval 0 derajat kurang sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Ya kita kalikan dulu, ini akan menjadi 2 sin kuadrat X ditambah 2 sin X ditambah 1 sama dengan, ini juga kita kalikan 2 cos kuadrat X ditambah 2 sin X. Nah, perhatikan di sini ada plus 2 sin X, ini ada plus 2 sin X. Nah, berarti kita akan saling menghilangkan. Ya. Nah, ini kalau saya pindah ruas sebelah sana akan menjadi 2 cos kuadrat X, yang 2 sin kuadrat X pindah ruas menjadi min 2 sin kuadrat X, plus satunya pindah juga menjadi negatif 1. Nah, 0 sama dengan, nah, ini kan sama-sama punya 2, saya keluarkan. 2 dalam kurung cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X kurangi 1. Nah, cos kuadrat X kurangi sin kuadrat X, seperti yang sudah pernah dipelajari bahwa rumus ini ya, itu sama dengan cos 2x. Nah, nanti kita ubah menjadi cos 2x, yang sini tetap 2, min satunya pindah sana menjadi 1. Nah, nanti kalau kita tulis secara utuh menjadi 2 cos 2x sama dengan 1. Berarti cos 2x sama dengan setengah. Nah, cos yang nilainya setengah adalah cos 60 derajat. Nah, berarti persamaan ini bisa saya tulis cos 2x sama dengan, karena kita intervalnya pakai pi, bahwa 60 derajat itu sama dengan cos pi per 3. Nah, berarti kita tulis menjadi cos pi per 3. Nah, sekarang kita main ke persamaan trigonometrinya. Nah, rumus yang pertama adalah X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. X ini mewakili 2X, berarti kita tulis 2X sama dengan A derajatnya adalah pi per 3 ditambah K kali, maaf, kalau menggunakan radian berarti ini bukan 360 derajat, tapi 2pi. Ya. 2pi, ini adalah 2pi. Sehingga X-nya sama dengan pi per 3 dibagi 2, yaitu pi per 6. Ditambah K kali 2pi bagi 2, yaitu tinggal pi. Nah, untuk K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan pi per 6. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan, K sama dengan 1 kan sama dengan pi. Ya, berarti pi per 6 ditambah pi sama dengan, berapa ini? Pi per 6 tambah pi sama dengan 7 per 6 pi. Nah, untuk K sama dengan 2 udah jelas melebihi batas interval, berarti tidak memenuhi. Nah, kita coba rumus yang kedua. Bahwa X sama dengan min A derajat ditambah K kali 2pi. Berarti ini adalah 2X sama dengan min pi per 3 ditambah K kali 2pi. X sama dengan min pi per 6 bagi 2 ya, ditambah K kali pi. Nah, itu. Sekarang perhatikan untuk K sama dengan 0, nilai X sama dengan negatif pi per 6. Jelas tidak memenuhi, berarti kita tidak perlu mencobanya. Sekarang kita K sama, apalagi K sama dengan min 1, min 2, dan seterusnya, berarti jelas tidak memenuhi. Berarti kita coba saja langsung untuk K sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan min pi per 6 ditambah pi, karena 1 kali pi sama dengan pi. Nah, berarti hasilnya min pi per 6 tambah pi sama dengan 5 per 6 pi. Nah,
Untuk K sama dengan 2, maka nilai X sama dengan min Pi per 6 ditambah 2 Pi. Sama dengan berapa ini? 11 per 6 Pi. Masih sekitar 1, berarti masih memenuhi. Kalau untuk K sama dengan 3, nanti jelas tidak memenuhi. Karena 3 kurang Pi per 6 sudah lebih dari 2 Pi. Berarti yang memenuhi ada berapa? Ada 4, yaitu Pi per 6, 7 per 6, 5 per 6, dan 11 per 6 Pi. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi Pi per 6, 7 per 6 Pi, 5 per 6 Pi, kemudian 11 per 6 Pi. Nah, silakan kalian pahami terlebih. Ya, kita lanjut soal yang keempat. 1 ditambah sin X per 1 min sin X sama dengan 3. Nah, gimana caranya? Nah, silakan simak ya. Oke. Misalnya ya, kalau saya punya 1 per P sama dengan 7, artinya kan 1 sama dengan 7 kali P, begitu ya. Yang sini kali ke sini. Nah, berarti kita kalikan juga bahwa 1 ditambah sin X sama dengan 3 kalikan 1 min sin X. Menjadi 1 ditambah sin X sama dengan kalikan ya. 3 dikurangi 3 sin X. Nah, min 3 sin X kalau pindah ruas ini menjadi 4 sin X sama dengan ya 3, satunya pindah. Berarti 3 kurangi 1 sama dengan 2. Gitu. Sehingga sin X sama dengan 2 per 4 adalah setengah. Nah, sin yang nilainya setengah yaitu sin 30 derajat dan sin 150 derajat. Nah, sehingga dapat diketahui himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, bisa kalian pahami terlebih dahulu. Ya, kita lanjut soal yang kelima. Sin 100 derajat kali cos 2x dikurangi cos 100 derajat min sin 2x sama dengan setengah. Nah, perhatikan ini adalah sin cos, cos, sin. Sin cos cos itu kalau yang pernah kita pelajari itu adalah rumus dari sin alfa. Nah, karena ini negatif ya, menjadi min beta. Ini kan artinya sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta, ya kan? Nah, berarti persamaan ini bisa saya tulis menjadi sin alfanya adalah 100 ya. 100 derajat dikurangi betanya adalah 2x. Nah, 2x ini sama dengan min setengah. Nah, sin yang nilainya negatif setengah adalah sin itu yang nilainya negatif di kuadran 3, yang nilainya negatif setengah adalah 210 derajat. Ini min setengah adalah sin 210 derajat, ya kan? Nah, berarti persamaan tersebut bisa ditulis menjadi sin 100 derajat dikurangi 2x sama dengan sin 210 derajat. Itu. Sekarang kita main ke persamaan trigonometri. Ke rumus yang pertama, yaitu menyatakan X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. 360 derajat. Nah, X-nya mewakili 100 derajat min 2x sama dengan yang A derajatnya adalah 210. Berarti 210 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini saya turunkan dulu ya. Ya. Berarti min sini min 2x sama dengan
210 kurangi 100, kan ini pindah ruas jadi negatif ya. Berarti ini adalah 110 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga nilai X sama dengan 110 bagi min 2. Min 55 derajat ditambah, maaf. Ini jadi negatif, berarti ini kurang ya. Karena bagi min 2 ya, berarti min K kali 180 derajat ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan K sama dengan 0, sudah jelas tidak memenuhi. K sama dengan 1, apalagi K sama dengan 2, apalagi. Maka langsung kita coba untuk K sama dengan negatif 1 ya. Untuk K sama dengan negatif 1, maka X sama dengan negatif 55 derajat. Negatif 1 kali 180 kan 180, berarti plus 180 derajat. Itu sama dengan berapa? 180 derajat kurangi 50 derajat, yaitu 125 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 2. Maka nilai X sama dengan negatif 55 derajat. Negatif 2, K sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2 kan jadi positif. Berarti kan ditambah 360 derajat. Negatif 55 derajat tambah 360 derajat itu sama dengan 305 derajat. Nah, itu ya. K sama dengan negatif 3. Wah, sudah melebihi nanti ya. 3 kali 180 derajat kali kurangi 50 derajat sudah lebih dari 360 derajat. Nah, sekarang kita coba rumus yang kedua. Yang menyatakan X sama dengan 180 derajat kurangi A derajat ditambah K kali 360 derajat. X-nya yang mewakili 100 derajat kurangi 2X sama dengan ini 180 derajat kurangi 210 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini saya garis dulu ya. Kurang rapi garisannya. Nah, ini 100 derajat ya. 100 derajat. Nah, berarti 100 derajat kurangi 2X sama dengan 180 kurangi 210, yaitu negatif 30 derajat ya. Ditambah K kali 360 derajat. Negatif 2X sama dengan min 30 derajat min 100 derajat, yaitu min 130 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga nilai X sama dengan min 130 derajat bagi min 2, yaitu 65 derajat. Ya, ini derajat kurangi K kali 360 derajat. Kalau kita coba K sama dengan 0, maka nilai X-nya sudah jelas 65 derajat. Kalau K sama dengan 1, jelas tidak memenuhi. K sama dengan 2, jelas tidak memenuhi. Maka kita langsung coba untuk K sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan 65 derajat. Oh, maaf. Ini bagi 2 ya. Bagi 2 menjadi 180 derajat. Nah, begitu ya. K sama dengan negatif 1, berarti 65 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya adalah 245 derajat. Nah, kita coba untuk K sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2 kali 180 derajat, karena negatif 2 kali min positif ya. Jelas, berarti sudah melebihi 360 derajat. Berarti untuk K sama dengan 2 itu sudah tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah 245 derajat, 125 derajat, dan 305 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah
125 derajat, 245 derajat, dan 305 derajat. Nah, kalian pahami terlebih dahulu. Baik, kita lanjut soal yang ke-6 atau terakhir, yaitu tangan setengah X dikurangi tangan 50X per 1 plus tangan setengah X kalikan tangan 50. X 50 derajat sama dengan 1 untuk interval 0 derajat kurang sama dengan X kurang sama dengan 360 derajat. Nah, kita perhatikan rumus ini. Tangan setengah X kurangi tangan 50 derajat itu per 1 plus tangan setengah X kalikan tangan 50 derajat X. Ini kan seperti tangan alfa kurangi tangan beta per 1 plus tangan alfa kali tangan beta. Ini kan rumus tangan alfa min beta, ya kan? Nah, berarti soal tersebut bisa saya tulis menjadi tangan alfanya adalah setengah X, betanya adalah 50 derajat, sama dengan negatif 1 ya. Tangan yang nilainya negatif 1, yang paling dekat di kuadran 2, yaitu tangan 135 derajat. Benar. Tangan yang nilainya negatif 1, yang paling dekat kuadran 2, yaitu tangan 135 derajat. Berarti soal ini bisa saya tulis menjadi tangan setengah X min 50 derajat sama dengan tangan 135 derajat. Nah, sekarang kita main ke persamaan trigonometri, bahwa rumus untuk tangan adalah, saya tulis saja di sini karena ini sedikit sepertinya ya. X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, X ini mewakili ini ya. Jadi saya tulis setengah X sama dengan setengah X dikurangi ya. Nah, setengah X dikurangi 50 derajat sama dengan A-nya adalah 135 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka setengah X sama dengan min 50 tambah sini. Pindah ruas ini menjadi tambah ya. Menjadi 185. Ya, 185 derajat ya. Ditambah K kali 180 derajat. Nah, X sama dengan 185 derajat bagi setengah. Artinya kalikan 2, yaitu 270 derajat. Ditambah K kali 180 bagi setengah. Berarti kalikan 2 menjadi 360 derajat. Ya. Untuk K sama dengan 0 ya. Kalau K sama dengan 0, maka X sama dengan 300, ini 300 ya. 370. Maka X sama dengan 370 derajat. Itu sudah lebih besar sama dengan 360 derajat. Itu jelas tidak memenuhi ya. Maka untuk K sama dengan 1 apalagi K sama dengan 2 apalagi. Berarti kita coba untuk K sama dengan negatif 1. Maka X-nya sama dengan 370 derajat kurangi 360 derajat sama dengan 10 derajat. Nah, ini memenuhi. Kalau K sama dengan ini K sama dengan min 1 ya. K sama dengan min 1. Kalau K sama dengan min 2 udah tidak memenuhi ya. Berarti yang memenuhi hanya 1, sehingga himpunan penyelesaiannya hanya ada 1, yaitu 10 derajat. Nah, bisa kalian pahami terlebih dahulu. Ya, itu adalah contoh-contoh soal pembahasan terkait persamaan trigonometri yang menerapkan rumus-rumus trigonometri yang sudah dipelajari. Saya kira bisa dipahami, silahkan kalian catat, kalian pahami betul-betul.
Saya kira cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.